Selamat siang, saya Dr. Sylvia Novelin, Magister Biomedik. Saya adalah dosen tetap di bagian anatomi Fakultas Kedokteran UKI. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen. Materi yang akan dibawakan adalah tentang anatomi dengan topik osteologi. Tujuan mahasiswa mempelajari osteologi adalah untuk mengetahui tentang anatomi tulang manusia. Di akhir kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai topik yang baru saja diberikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi untuk kalian akan masuk mengenai materi osteologi. Ya, jadi kalian hari ini akan belajar mengenai tulang. Yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama tentang fungsi tulang, kemudian tentang tipe jaringan tulang, kemudian tipe tulangnya sendiri, pembagian tulang berdasarkan lokasi dalam tubuh, dan secara rinci hari ini kita spesifik belajar mengenai vertebrae. Sekarang saya mau coba tanya dulu ya, kira-kira ada yang bisa sebutin nggak fungsi tulang itu apa sih? Ya, silakan. Untuk melekatnya otot. Untuk melekatnya otot. Oke, ada lagi yang mau coba? Ya. Untuk tubuh kita bisa bergerak. Untuk tubuh bisa bergerak. Oke, ada lagi yang mau coba? Ya. Untuk bisa berdiri. Untuk bisa berdiri. Oke, baik. Ya. Jadi memang fungsi tulang seperti yang tadi beberapa teman kalian sebutkan ya, ada beberapa fungsi. Sekarang kita lihat fungsi tulang yang pertama. Nah, ini penyokong supaya bisa berdiri itu, gitu ya. Menyokong tubuh tentunya, memberi bentuk tubuh. Kalau kita nggak ada tulangnya, kayaknya bentuk tubuhnya kayak bloody gitu ya. Jadi kayak agar-agar mungkin bentuknya nggak beraturan. Kemudian tempat melekatnya otot. Selain otot tentu ada tendon. Jangan lupa bahwa otot melekat ke tulang melalui yang namanya tendon. Kemudian selain itu adalah untuk proteksi, perlindungan, dan memberikan ruangan. Maksudnya gimana? Contohnya tulang kepala kita, tulang tengkorak, ya, melindungi otak tentunya, bagus, encephalon. Kemudian setelah itu adanya vertebrae. Vertebrae itu tulang belakang yang akan kita bahas nanti juga. Ini adalah untuk melindungi medula spinalis, syaraf-syaraf dalam tulang belakang, gitu ya. Selain itu fungsi lainnya adalah berisi sumsum tulang. Sumsum tulang ini berfungsi dalam pembentukan sel-sel darah, ya. Itu adalah pada sumsum tulang yang merah. Kemudian penyimpanan kalsium, fosfat gitu ya, fosfor. Kemudian setelah itu alat gerak. Alat gerak ini maksudnya apa? Tadi kan sudah disebutkan supaya kita bisa bergerak, betul. Kalau yang menggerakkan tubuh kita menggunakan otot. Tetapi otot itu melekat ke tulang. Makanya disebutkan tulang itu sebagai alat gerak bersama dengan otot. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk jaringan tulang, tipe jaringan tulang. Kalau kita lihat tipe jaringan tulang, kita bagi menjadi dua. Ada tulang yang kompakta, yang padat. Ada tipe yang spongiosa. Seperti namanya, spongiosa itu ya seperti spons gitu ya. Pembahasannya di sini adalah yang pas kompakta, tentu saja dia padat. Isinya adalah fasa dan syaraf. Ada tahu fasa itu apa? Pembuluh darah, bagus. Dia fungsi dari bagian yang kompakta ini adalah untuk menunjang kekuatan dan kekakuan. Kemudian mampu menyerap beban tegangan, dan pada tulang pars kompaktannya lebih tebal. Tentu saja di sini adalah fungsinya dia untuk dalam menopang beban tubuh gitu ya, weight bearing. Kemudian untuk yang pars spongiosa bentuknya dibilangnya seperti keju ya, yang bolong-bolong gitu ya, Swiss cheese like. Kemudian sebagai resistensi regangan dan tahanan, jadi beda fungsi dengan yang pars kompakta. Selain itu juga untuk mendistribusikan tekanan saat tulang diberikan tekanan, diberikan beban. Ini tipe jaringan tulang. Tetapi kalau kita bicara tipe tulang,
tipe tulang itu ada 5. Ya, yang pertama tulang panjang, ossa longa. Ossa tentu saja bentuk jamak dari os, gitu ya. Ossa longa, kalau tulang panjang selalu kita ingat ada bagian diafisis, bagian badannya, korpusnya, metafisis dan epifisis. Epifisis itu adalah kedua ujung dari tulang panjang. Fungsinya apa? Sebagai penyokong, sebagai pengungkit, gitu ya. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe tulang yang pendek, ossa brevia, ossa brevis. Kalau pada tulang pendek, bedanya dengan tulang panjang, pars spongiosanya lebih banyak dibandingkan dengan pars kompaktanya. Fungsinya apa? Sebagai shock absorption dan transmisi gaya. Di depan tadi sudah kita sebutkan ya fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipi, ossa plana. Kalau ossa plana ini kayak sandwich, kompakta di bagian tengah atau dalam, kemudian spongiosa di bagian tengah, kompakta di bagian luar-luarnya, gitu ya, seperti sandwich. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk proteksi dan penempatan otot. Kemudian jenis yang keempat adalah tulang irregular. Irregular ini ya sudah pasti nggak bisa masuk dalam 3 kriteria ini. Nggak masuk panjang, nggak masuk pendek, nggak masuk pipi, gitu ya. Pada irregular, bagian spongiosanya sama seperti tulang pendek, spongiosanya lebih banyak. Yang terakhir adalah tulang sesamoid, tulang pendek pada tendon atau kapsul sendi. Ini khas ya, tidak masuk dalam 4 kriteria sebelumnya karena dia tertanam di dalam kapsul sendi atau pada tendon. Oke. Kemudian kalau berdasarkan lokasi bagaimana? Berdasarkan lokasi kita ingat ada 2, ada tulang aksial skeleton, dan tulang apendikular. Aksial skeleton kita bayangkan adalah sumbu tubuh, ya. Jadi di sini yang termasuk adalah kranium, kolumna vertebra, costae dan sternum. Apendikular tambahan itu adalah ekstremitas, baik ekstremitas superior maupun ekstremitas inferior. Kemudian pembagian tulang di dalam tubuh kita bagi menjadi 3 bagian besar. Ada skeleton trunci, ada skeletum ekstremitas, kemudian ada kranium. Skeleton trunci ini seperti tadi adalah tulang aksial, gitu ya. Skeletum ekstremitas adalah tulang apendikular. Sedangkan kranium ini spesial nih karena dia adalah tulang kepala. Ada yang termasuk dalam neurokranium, ada yang termasuk dalam splanocranium. Saya rasa ini bisa dibaca di sini ya, yang termasuk dalam neurokranium maupun splanocranium itu yang mana saja. Kita lanjut ya. Baik, untuk pembahasan kita secara khusus pada siang hari ini adalah skeleton trunci atau tulang-tulang batang tubuh. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah tubuh. Gambar yang kiri adalah tubuh dilihat dari depan, dari ventral. Yang gambar kanan adalah tubuh dilihat dari dorsal, gitu ya. Ini membayangkan posisi anatomi dari tulang-tulang batang tubuh di dalam tubuh kita. Ini, kalau tadi gambarnya masih ada ototnya, badannya, gitu ya. Kalau ini hanya tulangnya saja. Jadi tentu saja berbeda ya. Kenapa sih harus paham ini sebenarnya? Sebenarnya pemahamannya adalah karena kalau kita berhadapan dengan pasien, tentu saja kita nggak melihat bentuk seperti ini ya. Kita pasti lihat badannya secara utuh, gitu ya, tertutup, tulangnya pasti nggak akan kelihatan. Tetapi kalau kalian bisa memahami, bisa ingat, harus ingat lokasi atau posisi dari masing-masing tulang tersebut. Saat pasien datang ke kita minta periksa, misalkan dengan keluhan, dok kok tulang saya yang bagian ini nyeri ya, tidak mungkin kita dikit-dikit langsung coba kita operasi dulu, lihat tulang apa yang ada di dalam situ, nggak mungkin. Makanya pemahaman mengenai posisi tulang ini harus jelas, gitu ya. Kita masuk ke kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis dari gambarnya sudah ketahuan bahwa ini adalah tulang belakang, gitu. Tadi
Vertebrae itu fungsinya untuk proteksi siapa ya? Medula spinalis, betul. Terima kasih. Oke, pembagian dari vertebrae itu kita bagi menjadi dua kelompok. Ada vertebrae vera, ada vertebrae spuriae. Vera itu maksudnya adalah yang sejati, sedangkan spuriae kalau asal katanya artinya adalah semu atau palsu. Maksudnya tulangnya palsu atau gimana ya? Bukan, tetapi disebutkan sejati dan palsu ya, karena vertebrae vera ini adalah yang benar-benar membuat punggung kita bisa tegak. Seperti demikian gitu ya pemahamannya. Vertebrae vera itu terdiri dari 3 kelompok. Ada vertebrae cervicalis, jumlahnya 7 ruas. Kemudian ada vertebrae thoracalis, jumlahnya ada 12 ruas. Kemudian vertebrae lumbalis, jumlahnya ada 5 ruas. Seperti demikian. Kemudian vertebrae spuriae. Spuriae itu ada 2, ada os sacrum, tulang panggul. Kemudian ada, os sacrum itu adalah tulang belakang ya, yang di bagian belakang. Kemudian os coccygeus adalah pada gambar ini, maaf ya, saya tunjuk ya. Pada gambar ini coccygeus adalah yang di bawah. Di sini disebutkan os coccygeus itu ada 1 buah, sedangkan os sacrum 1 buah. Ini bicara mengenai tulang dewasa. Tetapi pada proses pembentukan, pada proses pematangan, os sacrum itu terdiri dari 5 ruas sebenarnya. Ya, 5 ruas yang kemudian akan menyatu menjadi 1 buah os sacrum. Kita bahas satu-satu bentuk khusus dari vertebrae. Di sini yang pertama kita bahas mengenai vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis ada berapa ruas tadi? 7 ruas, betul. 7 ruas ya, vertebrae cervicalis. Ada beberapa khas dari vertebrae cervicalis. Ciri khas yang pertama, sebentar ya. Ciri khas yang pertama itu, coba. Oke, ini saya tunjuk. Dia punya yang namanya foramen di bagian lateral dari vertebrae ini, ya. Di bagian lateral hanya vertebrae cervicalis yang punya foramen transversarium seperti ini. Vertebrae yang lain nggak ada yang punya. Fungsinya apa ya? Fungsinya adalah nanti di kuliah-kuliah pakar berikutnya kalian akan mempelajari mengenai pembuluh darah. Nah, foramen transversalis ini adalah tempat lewatnya arteri vertebralis, gitu ya. Nanti kalian akan belajar itu nanti di KP berikutnya. Sekarang kita membahas tulangnya dulu. Kemudian kita lihat foramen vertebranya. Ini yang saya tunjuk adalah foramen vertebrae. Foramen vertebrae pada vertebrae cervicalis bentuknya seperti segitiga. Itu khasnya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri khasnya. Ini prosesus spinosusnya. Ujung dari prosesus spinosus vertebrae cervicalis, ujungnya seperti bercabang 2. Ini adalah ciri khas dari vertebrae cervicalis, gitu ya. Kemudian setelah itu ada juga vertebrae cervical yang kita sebut dengan os aksis, dan ada yang kita sebut dengan os atlas, ya. Fungsi dari os aksis dan os atlas ini adalah untuk memungkinkan kepala kita menoleh ke kiri dan ke kanan, gitu, seperti engsel gitu yang berputar pada sumbunya. Sekarang kita masuk ke vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis ada berapa ruas? 12 ruas, ya. 12 ruas dari vertebrae thoracalis. Bentuk khasnya apa ya? Kita lihat korpus vertebranya. Korpus vertebrae pada vertebrae thoracalis bentuknya seperti jantung hati, gitu ya. Jantung katup, jantung katup. Kalau kita bicara anatomi, jantung bentuknya nggak kayak begini ya. Ini jantung katup kita bilang. Kemudian foramen vertebrenya membulat. Setelah itu kita lihat prosesus spinosusnya relatif lebih panjang dibandingkan vertebrae yang lain dan mengarah ke bawah.
Itu ya. Jadi gunanya apa sih kita paham, kita tahu bagian khas dari masing-masing tulang belakang supaya nanti saat memeriksa pasien, balik lagi, saat kita melakukan perabaan pada punggung pasien untuk menentukan misalkan lokasi dari satu organ atau lokasi dari kelainan yang terdapat pada tubuh pasien tersebut, kita bisa mengatakan setinggi vertebrae torakal ketiga misalkan. Caranya ya dengan kita meraba ujung-ujung prosesus penosus pada tulang belakang bagian punggung pasien, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah vertebrae lumbal. Vertebrae lumbalis ini khasnya adalah korpus vertebrae-nya bentuknya seperti ginjal, ya, bentuknya seperti ginjal. Kemudian setelah itu foramen vertebrae-nya kecil. Kemudian setelah itu korpusnya kalau kita lihat dia lebih tebal dibandingkan vertebrae yang lain. Itu ciri khas dari vertebrae lumbalis. Selain itu kita lihat prosesus spinosusnya pendek, ya, tegak dan pendek. Berikutnya, nah ini kita belajar mengenai osakrum. Osakrum tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya pada masa pembentukan dia terdiri dari 5 ruas, 5 segmen. Tetapi setelah pembentukan pematangan tulang, kelima ruas ini akan bergabung menjadi satu buah osakrum. Kita bisa lihat bekas dari penyatuan segmen-segmen tulang belakang ini pada osakralis, yaitu adanya linea transversalis. Ini gambar yang saya tunjuk ini adalah osakrum dilihat dari ventral, ya. Bisa kita kenali linea transversalis pada osakrum yang tadi saya sebutkan merupakan bekas dari penggabungan segmen-segmen os sacralis, ya. Kemudian kita lihat adanya juga adalah foramen ini, ya, dilihat dari depan, foramen vertebralis, dilihat dari belakang, ya. Kalau dilihat dari belakang maka ini ada satu, ya, kita sebut dengan crista sacralis mediana. Ada tonjolan yang terlihat jelas di bagian tengah, ini tampak dari samping seperti gerigi-gerigi itu. Ini sebenarnya penyatuan dari prosesus spinosus kelima ruas os sacralis, ya, seperti demikian. Jadi karena sudah menyatu bentuknya seperti ini. Jangan lupa pada osakrum dia punya ciri khas lain juga yang namanya facies articularis di bagian lateralnya, ya. Facies arti katanya adalah permukaan, articularis tentu saja adalah sendi, gitu ya. Kenapa di sini disebutnya kok auricularis ya, Dok? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa disebut auricularis? Ada yang tahu artinya auricula apa? Telinga. Kenapa ya itu disebut facies auricularis ya? Bentuknya seperti telinga, ya. Sebenarnya ini adalah bagian yang akan bersendi dengan os coxae, tulang panggul, kedua buah tulang panggul, ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau belum ada yang ditanya, kayaknya saya mau nanya dulu, ya. Boleh saya tanya duluan ya? Oke, coba ya. Yang mau jawab, mau coba jawab, nanti silakan angkat tangan. Dari materi kita tadi, coba sebutkan contoh dari osa longa atau tulang panjang. Siapa yang mau jawab? Baik, Pak Robert. Dari dokter ada izin jawab, ada femur, ada humerus, ada tibia dan fibula, dokter. Oke, baik. Ada humerus, tibia, fibula, dan femur. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan yang lain tulang panjang? Berarti kesimpulannya tulang panjang itu kalau kita mau gampang ingatnya, ingat aja tulang-tulang pada ekstremitas ya. Berarti ada humerus, radius, ulna,
tibia fibula ya pada ekstremitas inferior dan juga os femur. Terima kasih ya Robert ya. Baik, sekarang saya mau coba tanya lagi ya, boleh ya? Saya mau tanya, kira-kira siapa yang tahu contoh dari os sesamoid? Baik, yang di belakang boleh? Salah satunya ada os patella. Os patella, bagus ya, os patella. Baik, terima kasih ya. Siapa namanya? Cindy. Baik, Cindy, terima kasih ya. Ya, os patella ya. Tadi jangan lupa bahwa os sesamoid adalah tulang yang terletak di dalam kapsul sendi atau pada ya. Baik, sekarang satu pertanyaan lagi boleh ya? Sebutkan pembagian dari vertebra. Siapa yang coba? Baik, namanya siapa dek? Izin dokter, saya Kezia dokter. Kezia. Izin jawab. Jadi untuk pembagian tulang vertebra itu ada cervical, thoracal, sama lumbal. Cervical, thoracal, lumbal, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan, namanya siapa? Izin dokter, saya Cika dokter. Cika. Izin menambahkan dokter, sacrum dan coccygeus. Sacrum dan coccygeus, bagus ya. Terima kasih banyak. Oke, kayaknya pada paham ya. Saya ajarin ya. Baik, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Sekarang giliran kalian yang bertanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Dan bertanya dokter, Ya. apakah ada kelainan terkait dengan tulang belakang? Oke, baik. Namanya siapa? Iya dokter. Fania. Fania bertanya apakah ada kelainan terkait dengan tulang belakang gitu ya. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk kelainan yang terkait dengan tulang belakang tentu saja banyak ya. Tetapi yang bisa dalam pemahaman kalian saat ini baru belajar mengenai tulang belakang, saya akan menjawab salah satunya adalah skoliosis ya. Ada skoliosis. Skoliosis itu adalah contoh dari kelainan tulang belakang yang membentuknya itu, kalau tadi kita lihat gambar tulang belakang itu kalau kita lihat dari ini, gambar yang kiri adalah dilihat dari depan gitu ya, gambar yang tengah ini dilihat dari belakang, maka kita akan lihat bahwa tulang belakang itu lurus bentuknya, tegak ya. Skoliosis adalah bentuknya tidak tegak lurus seperti ini, tetapi dia membengkok, jadi bentuknya hampir seperti huruf S gitu ya. Tentu saja kalau begitu pastinya akan menimbulkan kelainan ya, kesulitan untuk berdiri tegak, berdiri lama maksud saya ya, dan kemungkinan lainnya bisa lanjutnya ya bisa menimbulkan tekanan yang tidak seharusnya pada organ-organ yang ada di dalam dari rongga tubuh kita ini. Gitu ya Fania ya. Oke, terima kasih Fania, terjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Fania. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Iya dokter, saya izin bertanya. Tadi kan sebelumnya dokter ada menjelaskan mengenai neurocranium sama spinal cranium ya dokter. Ya. Saya agak kurang mengerti dokter untuk membedakan kedua itu dok. Baik. Iya dok, boleh bertanya untuk apa sih bedanya antara neurocranium sama spinal cranium? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget ya. Saya coba buka di sini ya. Ini yang tadi kamu tanya ya. Ya, antara neurocranium sama splanocranium, betul ya. Kalau melihat bedanya, ya, yang pasti jenis tulangnya nanti memang ini pembahasannya pada kuliah pakar berikutnya ya. Tetapi secara umum adalah neurocranium, kalau kita lihat asal namanya neuro itu artinya syaraf. Berarti neurocranium adalah bagian dari tulang kepala, tulang kranium yang melindungi syaraf, melindungi otak. Ya, kalau kita lihat os frontal, tulang dahi, os temporal, tulang pelipis, os parietal, ya, tulang di bagian atas kepala ini. Tapi kalau yang splanocranium itu adalah tulang dari kranium, bagian dari kranium yang melindungi wajah. Maksudnya bagian-bagian dari tulang wajah, membentuk dari wajah. Contohnya kita lihat ini kan os nasal, tulang hidung, os lacrimal, tulang air mata di bagian orbita sini gitu ya. Jadi memang neurocranium adalah tulang bagian dari kranium yang melindungi otak, sedangkan membentuk ini ya,
tempurung kepala kita, sedangkan yang splenokranium adalah tulang yang membentuk wajah kita. Begitu ya. Terima kasih ya, sudah terjawab ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, namanya siapa? Ya. Tadi kan dijelaskan ada aksial skeleton sama appendicular skeleton. Mungkin saya ingin bertanya bagaimana agar cara mudah pahamnya untuk klasifikasi. Oh, oke, baik. Ini ya, axial skeleton sama appendicular skeleton. Oke, baik. Ngafalin angkanya aja juga udah puyeng ya. Jadi gini, intinya konsepnya adalah kita paham apa yang dimaksud dengan axial skeleton dan appendicular skeleton. Membayangkannya gini aja, kalau appendicular itu artinya adalah tambahan, sedangkan kalau aksial, aksis gitu ya, itu artinya sumbu. Jadi konsepnya itu dulu. Kalau kita ingat aksial itu adalah sumbu, berarti kita bisa bayangin, oh sumbu itu adalah yang tegak lurus ini. Berarti mulai dari kranium, vertebrae gitu ya, kemudian kolumna vertebrae, termasuk dengan costenya, termasuk dengan sternum gitu. Sedangkan yang appendicular tambahan adalah bukan yang membentuk sumbu tubuh ini, ya yang bergerak bebas gitu ya. Berarti ekstremitas superior dan ekstremitas inferior gitu, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kita. Begitu. Jadi kalau kita sudah paham, oh konsepnya gitu, kapanpun saya tanya, coba sebutin appendicular skeleton, nggak perlu capek ngafalin sebenarnya, tinggal ingat aja appendicular itu kan tambahan. Oh berarti yang bergerak bebas, kamu tinggal sebut, oh ada os humerus dok, ada os radius, ada os ulna, seperti demikian contohnya gitu ya. Baik ya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya rasa sudah paham semua ya. Baik, untuk kuliah kita berikutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari tulang ini, osteologi ya. Kita akan membahas mengenai appendicular skeleton. Jadi nanti tolong saya akan bagikan materinya berikutnya, nanti kalian bisa baca dulu. Nanti kuliah pertemuan kita berikutnya kita bahas, dan saya harap juga banyak lagi yang bertanya seperti ini. Demikian ya kuliah kita selesai pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti PPT-nya jangan lupa untuk dibaca ulang, karena pada pertemuan berikut akan kita lakukan pretest terlebih dahulu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang.